ada mutiara yang ada pada diri manusia. Ini kita punya mutiara. Mutiara yang ada di dalam diri manusia, yuzilu arba'atu asya, itu bisa hilang dengan 4 perkara. Ba'amal jawahir, mana mutiara yang ada di dalam diri kita yang benar-benar harus kita pertahankan. Fal aqlu, yang pertama adalah akal. Wa dinu, yang kedua adalah agama. Wal haya, dan yang ketiga adalah rasa malu. Wal amal saleh, dan yang keempat amal saleh. Itu mutiara yang harus benar-benar kita pertahankan, kita jaga, dan selalu kita rawat. Jangan sampai mutiara tersebut hilang, rusak, dan terkontaminasi sehingga hancur lebur, tidak ada di dalam diri kita. Bagaimana cara kita merawat hal yang demikian? Sebentar lagi kita menjelang bulan Ramadan. Di mana-mana ini semua sudah tawakufan. Ya. Tawakuf itu asal kata dari kata waqafa, yang berarti berhenti. Sedangkan menurut istilah tawakuf itu penutupan sementara pengajian rutin yang biasanya dilaksanakan pada bulan Syawal. Karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan, yang dimana-mana ketika bulan Ramadan baunya saja, harumnya saja sudah terasa. Sekarang Bapak udah ngerasain lapar siang-siang, itu sudah ada terasa. Bau-bau bulan Ramadan itu sudah terasa bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan pernah kita mengucapkan, ya bulan puasa lagi, nggak pariha, namanya juga nggak bahagia. Ya bulan puasa lagi. Bulan puasa iya, alhamdulillah kita ketemu bulan puasa. Harusnya kayak gitu. Itu ada satu kebahagiaan yang ketika diucapkan menjadi pahala, yang ketika diucapkan akan menjadikan keminanar. Oh, kita ketika datangnya bulan puasa langsung ngomong, ya bulan puasa lagi. Masya Allah. Ini kalau begini orang yang ngomong ditakar keimanannya, Pak. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Maka ketika jawairu fil jismi bani Adam, mutiara yang ada dalam diri manusia, yaitu yang pertama akal. Orang diberikan akal untuk berpikir. Apa itu akal? Jawahirul ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'alaqan bi badil insani yurabu bihil haqqu wal batil. Permata rohani ciptaan Allah yang dititipkan kepada manusia sehingga manusia dapat mengetahui yang hak dan yang batil, itu namanya akal. Ini orang yang berakal, maka jadikan syarat ketika kita melakukan salat, ketika kita melakukan puasa, syaratnya harus apa? Berakal. Orang salat kalau nggak berakal, orang puasa kalau nggak berakal, sah nggak? Maka kita jaga kemutiaraannya. Oh, saya mah ada kurang ngomongin hak setengah dari 100. Kadang-kadang kalau lagi nggak angkot, atau banget, bukan angkot, angkot. Kalau lagi kampungnya itu suka lari-larian, batal. Kalau lagi sadar, alhamdulillah. Tetapi kebanyakan nanti di bulan suci Ramadan itu orang-orang yang ngakunya berakal hilang akalnya, Pak. Padahal sudah jelas apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidak terkena hukum ada 3. Anak kecil sebelum dewasa, orang tidur sebelum bangun, terus orang sadar sebelum, orang gila sebelum. Maka ketika ini syarat terpenuhi, saya mah gak mau puasa, silakan. Tapi syaratnya jadi kecil dulu, jangan sampai jadi dewasa. Saya gak pengen puasa, tidur aja
seperti Ashabul Kahfi 350 tahun. Silakan, tapi jangan sampai bangun. Maka ketika orang sholat jangan disuruh, Pak. Orang lagi tidur jangan disuruh sholat, nggak kena hukum. Tapi ketika dia bangun, hukum sholat itu jadi berlaku. Sama ketika dia gila, kita suruh puasa, hukumnya bagaimana? Tetapi kebanyakan nanti orang berakal sudah kewajibannya hancur, merasa dirinya nggak sadar jadi apa? Jadi gila. Itu mutiara apa? Mutiara rohani diciptakan Allah bisa membedakan antara hak yang batil. Oh ini haknya benar nih, oh ini batil nih. Dia bisa meninggalkan. Maka apa yang harus kita persiapkan nanti ketika bulan suci Ramadan akan tiba? Yang pertama sudah jelas, persiapan itu harus ada apanya? Imannya. Iman itu nomor satu. Man shauma ramadhana imanan wa hisaban yubir lahu ma taqaddama min. Siapa orang yang berpuasa karena iman, wa hisaban karena Allah, itu sudah jelas. Banyak orang yang nggak puasa bukan karena nggak punya iman, karena cuma Islam. Orang beriman sudah jelas Islam. Orang Islam belum tentu beriman. Maka lihat KTP-nya orang Islam, mau beriman belum tentu. Orang beriman sudah jelas. Maka karena Allah, bukan karena siapa-siapa, orang tersebut sehingga mempersiapkan bulan Ramadan dengan iman. Kalau sudah iman yang bicara, Pak, godaan insya Allah lewat. Benar. Kita lagi ngumpul sama orang panasnya bagaimana, ada orang yang makan kita cuek aja. Kenapa? Iman. Sekeras apapun ketika kita puasa digoda dengan yang lain, iman. Modal kita iman. Enak banget tuh yang namanya iman. Saya nggak puasa, saya punya iman. Salah kalau gitu. Itu namanya iman. Yang pertama iman. Yang kedua itu harus kita punya ilmu, Pak. Mempersiapkan bulan Ramadan bukan hanya makanannya tapi ilmunya. Bagaimana cara membatalkan sholat ini apa saja? Yang membatalkan sholat apa saja, rukunnya apa saja, makan batal atau enggak, minum batal atau enggak, merokok di siang hari batal enggak, bersetubuh dengan istri batal atau. Udah azan maghrib, udah azan subuh, sahur. Bagaimana kayak gitu? Nah, saya kan nggak tahu ilmunya. Oke, kalau nggak tahu ilmunya maka belajar. Kalau orang yang tidak tahu ilmunya karena kebodohannya, tidak ada satu pun yang mengajarinya, bisa dimaafkan. Tetapi ketika dia tidak mau belajar di panggilan di mana masjid ada, media sosial ada, nggak pernah namanya mendengarkan ceramah-ceramah nasihat-nasihat para ulama, maka orang demikian dosa aja. Makanya persiapkan ilmu kita. Di samping ilmu kita, bagaimana cara puasa ini sempurna. Oh, kalau saya puasa ilmunya berarti tidak cukup untuk menahan makan dan minum saja. Menahan mulut juga sama, Pak. Satu, jangan banyak gosip, jangan banyak hasud, jangan banyak iri dengki. Saya kan udah kuat nahan makan, nahan minum, tapi nggak kuat namanya nahan hasud, nahan iri, nahan dengki. Percuma puasa kita hanya menahan lapar dan haus saja. Tuh orang yang berilmu akan merasa ketika dia mau ngomongin orang, nggak boleh di puasa kayak gini ngomongin orang, mendingan baca Quran. Oh, nggak boleh di puasa daripada gibah, mendingan zikir. Oh, mata nih nggak boleh ngeliatin yang montok-montok, mendingan ngeliatin Al-Quran. Insya Allah itu yang berilmu. Maka persiapkan diri kita dari sekarang. Kalau sudah kita mempersiapkan diri, insya Allah, berarti kita sudah siap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang selanjutnya kita sudah semangat. Semangat apa? Menjauhi perbuatan maksiat. Dengan akal kita, oh ini gak baik nih, dan ini dilarang sama Allah. Oh ini batil, tinggalin. Oh ini yang baik kita jalanin. Begitu kita sudah mempersiapkan. Oh lagi puasa nih, nggak boleh menatap sesuatu yang bisa menimbulkan bala, karena bala itu berbakal dari ucapan. Jangan kita melihat sesuatu, karena sesuatu itu akan menghabisi amal pahala kita. Maka kita siapkan, mempersiapkan diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Menjauhi perbuatan. Banyak amalan-amalan sunnah. Selanjutnya mesti kita harus buat persiapan harta. Persiapan harta. Karena nih 11 bulan kita kerja, di bulan suci Ramadan, pahala ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk bersedekah dilipat gandakan dari 10 sampai berapa? 700. Luar biasa. Nanti bulan suci Ramadan yang kemarin-kemarin 11 bulannya Madin gak pernah ngeluarin duit untuk sedekah, di bulan suci Ramadan sebulan full dia ngeluarin duit. Jadi belajar. Kalau di sana di Arab tuh Pak, kalau kita mau maghrib ke masjid udah ditawarin kurma. Haji, ayo sini. Kurma. Kalau kita mau buka nih Pak masjid kayak gini sapnya, itu sudah dipoking sama bos-bos yang punya yang sedekah di masjid. Luar biasa. Itu bulan suci Ramadan. Di sana berlomba-lomba. Tapi sejadahnya ditutupin plastik. Kalau kita dimakan di sini nggak ditutupin plastik, diomelin. Di sana ditutupin Pak. Dikasih waktu 20 menit, 15 menit. Nah kita ketika di sini baru aja, baru mau buka udah komat. Ada kan gitu ya? Baru buka, baru kayak aja Allah Akbar langsung komat. Omelin Pak. Kasih waktu 10 menit, 15 menit. Kelamaan. Setengah jam atau pulang dulu. Dikasih waktu. Baru tuh kok. Komat ini baru aja. Baru mau makan bala-bala satu udah keburu komat. Aku harus kayak gitu tuh. Banget kalau ngartiin. Ntar dulu kalau udah beres baru kok. Itu persiapan. Ya, soalnya Pak Rasulullah itu sangat berpawan di bulan Ramadan itu. Persiapan target kita di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan diri. Jadi meningkatkan diri kita yang tadinya sholat sunnahnya nggak pernah, ba'diyah kagak pernah, qobliyah kagak pernah, dua kagak pernah, sholat qiyamul lail kagak pernah, itu nanti dipupuk kembali. Sholat tarawihnya, sholat witirnya, siangnya, wah pokoknya kumplitin dah Pak. Semangat kita apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang biasanya sholatnya cuma apa? Fardunya doang, besok tambah, besok lagi tambah, besok lagi. Yang biasanya habis sholat kabur gak zikir, besok mah habis zikir baca Quran. Begitu kita ningkatin kualitas ibadah di kita, sehingga nanti bulan suci Ramadan kita sudah siap zahir dan batin. Kalau kita sudah siap zahir dan batin, insya Allah menyambut bulan suci Ramadan dengan semangat. Bukan hanya semangat, tapi dengan keimanan wahdi sama. Dan juga kita harus tahu permata yang kita punya itu ketika akal kita jangan sampai rusak. Bagaimana supaya tidak rusak akal kita? Bizilluha wal ghadabu bizilluha. Marah itu bisa merusak akal. Banyak terjadi pembunuhan disebabkan emosi. Makanya ketika kita punya akal,
Kita siapkan akal kita, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal itu sekali apa Pak? Sekali nurut. Beda dengan nafsu. Nafsu itu 3 kali ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dia membantah siapa aku, siapa kamu. Tetap dia nolak sama Allah Subhanahu wa taala sampai kita juruskan ke neraka jahanam 100 tahun. Diangkat kembali ditanya siapa aku, siapa kamu. Jawabannya aku adalah aku, kamu adalah kamu. Maka dijebloskan kembali 100 tahun di neraka ju. Setelah diangkat baru ketiga kalinya dia ngaku aku adalah hambamu, kau adalah Tuhan. Maka ketika akal kita terkontaminasi dengan kemarahan, maka kita harus bisa meredam akal kita. Kenapa? Man kafa ghadabahu kafa anhu azabahu. Barang siapa yang dapat menahan emosi, maka Allah menahan siksaannya. Orang yang hebat itu Pak, bukan karena dia dapat merobohkan musuh, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Insya Allah itu di bulan puasa, kapanpun, dimanapun, kalau ada yang menghina, mencaci maki kita, jangan marah. Kita doain aja. Bisa nggak kira-kira Pak? Hah? Apalagi berpuasa, ada yang ngajakin berantem, Bapak ngomong saya lagi puasa, itu jangan macam-macam. Ntar kalau udah buka, kita berantem, jangan. Saya lagi puasa nih sekarang nih, ntar kalau udah maghrib baru kita taruh, jangan. Dia biarin. Kita doain aja ya Allah. Berikan ketabahan, kesabaran kepada saya, jangan akal saya terganggu dengan emosi saya. Itu mutiara yang paling terindah. Mudah-mudahan nih Pak, kita semua bisa lolos, bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Ramadan itu kalau ngomong pas bulan puasa luar biasa. Kita masih bisa bertemu bulan suci Ramadan. Ternyata sekarang 2025 DKM kita udah nggak ada. Bila nggak bisa menemukan bulan Ramadan sekarang, kita masih bersyukur Pak. Tahu sampai tahu nggak kita? Hah? Bapak udah yakin berapa hari lagi bulan Ramadan sampai? Hah? Yakin nggak kira-kira? Hah? Ada yang ngomong yakin, saya mah sakti benar orang. Wallahu hanya Allah yang tahu Pak umur kita. Tahu-tahu kita pulang, nggak tahu besok nggak ada, udah diumumin. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih diberikan kesempatan dan diberikan harumnya bulan suci Ramadan, apalagi sudah masuk bulan Ramadan, kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum Ramadan tiba, saya mohon maaf atas nama pribadi, khususnya keluarga, karena setiap kata ucapan perbuatan yang kadang saya menyampaikannya keras, yang kurang enak didengar, namanya manusia biasa, tidak bisa berkata tajam, tapi bisa menyakitkan hati sampai tidak bisa memaafkan. Maka pada malam ini, khusus sebelum Ramadan tiba, saya pribadi, seluruh jemaah mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita saling memaafkan. Saya nggak mau hablu minana saya, hubungan saya kepada manusia rusak. Wal bazim nugoizo wal afi nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan amarahnya dan orang yang saling memaafkan. Karena nanti setelah kita doa, kenapa sih kita harus bersalaman? Karena terseboi hablu berjabat tanganlah kamu, karena dengan berjabat tangan akan hilang rasa iri dan dengki di hatimu. Maka nanti kita berjabat tangan itu faedahnya banyak. Jadi kita berjabat tangan dengan ikhlas, dengan senyuman. Kenapa kita berjabat sama? Harus baca sholawat, kalau nggak baca istighfar, kalau nggak sambil berdoa. Itu diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita bersahabat tangan itu, kita jangan diam aja Pak. Kalau nggak kita astagfirullah wa atubu ilaih atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa itu ada hadis, ada dalilnya. Jadi ketika salaman jangan diam aja.
Ketika kita salaman tuh kita menatap wajahnya sambil tersenyum. Ya, sambil tersenyum. Apalagi tersenyumnya ada yang ngekepin 50 ribuan. Itu mau diomongin Pak. Kemarin 100 ribuan. Ya, itu insya Allah kita sama-sama saling memaafkan untuk sampai kita menyambut bulan suci Ramadan. Sebenarnya kita saling maafkan ya Pak. Sama Bapak nanti pulang di rumah, nggak usah nungguin lebaran Pak. Kita minta maaf sama keluarga kita, sama istri kita, sama saudara kita, nggak apa-apa. Jangan malu untuk meminta maaf, karena orang yang meminta maaf luar biasa pahala dan ganjarannya. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, biar ada genap dan atas yang menyampaikan ilmu yang kurang berkenan dan tingkah laku yang tidak disukai, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saling memaafkan ya Pak. Alhamdulillah. Ini bisa saya sampaikan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.